menyaksikan serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru, sebuah sandiwara radio penuh tragedi menegangkan di kalangan rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Putri Cadar Biru, sebuah kisah menawan dengan latar belakang liku-liku perjuangan putra-putra Mataram dalam rangka mengusir penjajah kompeni dari bumi Jayakarta. Kali ini memasuki episode ke-15 dengan judul Dara Kembar Lembah Cacat. Naskah karya Suwarso Yusi Samsidar, teknik dan montase Igne Elfriede, musik oleh Frans Harius dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-7 ini menampilkan Endang sebagai buntung kanan, Endang sebagai buntung kiri, Heri sebagai Anong Taling, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang ditawannya Anong Taling oleh dua dara lembah cacat, buntung kanan dan buntung kiri. Perlakuan apakah yang akan terjadi terhadap murid pedang kerep itu? Kedua dara lembah cacat itu berhenti berkuda. Mereka membawa kuda-kuda itu ke tempat lapang yang berumput dan menurunkan tawanan Anong Taling ke atas tanah. Kakang Mbok Kanan, sebaiknya kita beristirahat di sini saja. Sebelum hari gelap, di depan hutan cungkring, tak mungkin kita tembus dalam waktu semalaman. Terserah adik kiri. Boleh saja. Hei, Gua Siluman. Untuk apa kalian menawanku? Mau dibawa kemana aku? Ayo bebaskan segera. Atau aku akan mengutuk kalian agar... Riwis benar kok Anong Taling. Kalau sudah tahu aku ini siluman, buat apa bertanya-tanya? Lepaskan aku. Mau aku bunuh, aku cincang, atau kulemparkan ke dalam jurang? Itu adalah urusan siluman. Kau tidak usah mau tahu. Adik kiri, kau cari makanan. Baik Kakang Mbok. Kakang Mbok yang membuat perapian. Dan aku pergi dulu. Lelaki goblok itu harus dijaga, Kakang Mbok. Tentu. Hei, gadis-gadis buntung, bebaskan aku. Ayo kita bertarung sampai 1000 jurus. Kalau kalian berani. Kalau adiknya buntung kiri sukar dipancing kemarahannya, mungkin kakaknya buntung kanan lain sifatnya. Biar ku coba untuk membuatnya marah. Buntung kanan, ku dengar kau seorang jago pedang dari antara para pengawal istana lembah cacat. Tetapi kalau menurutku, dibanding dengan ilmu pedang buah runtuh kembang runtuh dari gebang kerep, ilmu pedangmu tidak ada apa-apanya. Kau ngomong apa? Kalau kau sendirian, dalam waktu tidak sampai 30 jurus, aku sudah dapat merobohkanmu. Kalau tidak percaya, sekarang buka belenggu ini. Ayo kita bertarung. Mana bisa? Aku bukan anak kecil. Buntung kanan. Orang-orang lembah cacat memang kawanan iblis. Kau juga siluman. Kejahatan lembah cacat sudah melewati takaran. Apalagi perempuan yang bernama Putri Cadar Biru itu. Dialah iblis paling jahat. Kau diam. Jangan hina Putri. Memangnya Putri Cadar Biru iblis paling jahanam? Mau apa kau? Kau juga siluman. Siluman buntung yang... Diam. Dalam hati Anong Taling tertawa. Pancingannya mudah-mudahan berhasil sebelum buntung kiri datang. Sebelum darah buntung yang adiknya itu lebih cerdik daripada kakaknya. Buntung kanan. Tahukah kamu
Mengapa semua orang di jagat ini mengatakan bahwa semua pengawal istana lembah cacat itu kawanan iblis? Hah? Tahu? Tidak lain dan tidak bukan karena memang tampang kalian semuanya buruk, menyeramkan, mirip iblis atau memedi. Yang lelaki seperti raksasa, atau bisu dan buta. Sedangkan yang perempuan mukanya seperti mayat hidup. Memang persis mayat hidup. Coba suatu waktu kau mengaca di air, kau akan melihat sebuah wajah yang pucat pias, mirip jerangkong yang mengerikan. Memangnya kau memedi jerangkong? Ada apa pakai cabut-cabut pedang segala? Kubunuh kau. Membunuh? Kau kira kau punya nyali untuk membunuhku? Tampaknya Buntung Kanan benar-benar telah terpancing oleh kemarahan yang meluap-luap. Wajahnya merah padam, bibirnya gemetar, dan tampaknya ia benar-benar tak mampu mengendalikan dirinya lagi. Pedangnya terayun, berkelebat dengan deras untuk membacok kaki Anung Taling, ketika tiba-tiba... Kau, adik kiri? Mengapa Kakang Mbok mau melukainya? Jangan mau diakali. Dia memang sengaja memancing kejengkelan Kakang Mbok, agar kau mau segera turun tangan membunuhnya, supaya dia segera dapat terbebas. Buntung Kanan, jangan dengar perkataan adikmu itu. Dia sengaja membohongimu. Kau memang benar-benar jerangkong buruk yang mengerikan. Kakang Mbok, aku harus membunuhnya. Jangan, Kakang Mbok, jangan. Mana kau berani membunuhku, jerangkong? Kiri, jangan halangi aku. Sabar, Kakang Mbok, sabar. Bukankah Kakang Mbok suka panggang ayam hutan? Nah, aku tangkapkan ini. Ada 3 ekor. Buntung Kanan. Jika kau tidak berani membunuhku, berarti kau benar-benar jerangkong buruk yang paling mengerikan. Barat kau! Sudah, Kakang Mbok, jangan hiraukan dia. Kau tidak mirip jerangkong sama sekali. Dengarkan aku, Kakang Mbok cantik. Jangan hiraukan lelaki tolol itu. Kalau dia tidak tolol, dia tak akan berkata seperti itu. Tapi dia keterlaluan. Sudahlah, mari kita panggang ayam hutan ini. Perut kita sudah lapar. Ayo, biar ku sobek dulu mulutnya. Biar dia tahu rasa. Apa Kakang Mbok tidak akan menyesal? Untuk apa dia kita bawa ke istana lembah cacat kalau mulutnya sudah cablak kayak daun pintu? Bunuh aku, ayo Buntung Kanan. Kalau kau tidak mau dikatakan memedi. Dengan wajah yang sangat muram, akibat kemarahan yang tidak terlampiaskan, maka Buntung Kanan berjalan pergi menjauh. Kemana Kakang Mbok? Oh ya, tunggu saja di situ. Nanti kalau makanan sudah siap, aku akan memanggilmu. Buntung Kanan, kau memang benar-benar... Tutup mulutmu, Anung Taling. Selama ada aku di sini, siap-siap kau akan memancing kemarahan Kakang Mbokku. Kau pikir kau sudah paling pintar? Anung Taling mengeluh dan kecewa. Keinginannya untuk terbebas dari penderitaannya itu, kalau perlu mati pun lebih baik, ternyata dapat dibaca oleh Buntung Kiri. Dan dengan adanya Buntung Kiri di tempat itu, maka kesempatan untuk bebas sirna sama sekali. Gelap pun telah mulai menyelimuti alam semesta. Kakang Mbok, kemari. Ayam panggang sudah siap. Jangan tunggu sampai dingin. Kakang Mbok seekor, aku seekor. Dan untuk pemuda gila itu juga seekor. Apa Kakang Mbok setuju? Kakang Mbok yang memberikan ayam panggang ini padanya. Dia tidur. Kalau Kakang Mbok yang menawarkannya, pasti dia bangun. Sudah, sana, berikan. Tidak. Dia ngorok begitu. Bangunkan saja, pasti mau. Kau saja, adik kiri. Aku malu. Aku
mau tidur di sebelah sana. Tampaknya Buntung Kanan benar-benar tidak menyadari bahwa dengkur Anong Taling adalah dengkur dahsyat yang dibuat-buat. Gadis berparas ayu redup itu berjalan pergi membawa panggang ayam sambil menunduk. Hei, pemuda goblok, bangun. Tak perlu pura-pura tidur seperti itu. Udah tolol. Ayo, bangun. Nona, selama aku tidak punya permusuhan. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Putri Cadar Biru di channel Memori 80. Mengapa aku ditawan seperti ini, Nona? Ayo bebaskan aku, Nona. Tidak punya permusuhan? Oh, ya. Bukankah kau selalu menyebut aku dan saudara-saudaraku sebagai iblis? Apakah kau tidak memusuhi iblis? Hal itu karena tindakanmu yang keterlaluan. Kalau tidak, aku bahkan masih teringat akan budi pertolongan para pengawal istana Lembah Cacat yang telah menyelamatkan jiwa guruku dan para kaum gagah rimba persilatan. Syukurlah kalau masih mengingat kejadian itu. Nona Kiri, bebaskan aku segera, Nona. Aku akan sangat berterima kasih padamu. Cobalah kau bicara dengan Kakang Mbok. Agaknya dia bermaksud menawanmu secara sungguh-sungguh untuk dibawa ke istana Lembah Cacat. Nona Kanan, bebaskan aku, Nona. Aku akan berterima kasih kalau kau tidak menyusahkanku seperti ini. Nona Kiri, bebaskan aku. Apakah kau bermaksud menimbulkan permusuhan dengan kaum rimba persilatan lagi? Untukku sih terserah. Kau mau menyebarkan permusuhan denganku dan dengan Lembah Cacat, aku tidak takut. Tetapi untuk membebaskan kau, aku tidak mau. Anong Taling, aku tahu hubunganmu dengan Roro Manis tidak akur lagi. Bahkan selama ini Roro Manis menyembunyikan orang lain. Aku juga tahu, tapi mengapa kau... Cukup, itu bukan urusanmu. Kau tidak boleh menghina adik Roro. Adik Roro. Adik Roro. Apa hebatnya perempuan itu sehingga kau begitu mencintainya secara membabi buta? Adik Roro adalah tunanganku. Guru telah mempertunangkannya denganku. Kenapa kau ikut campur, ha? Dia yang menghinamu secara begitu. Dia itu tunanganmu. Perempuan yang menyembunyikan seorang lelaki dalam kamarnya. Bagaimana kau tahu itu, ha? Soal sepele. Waktu kau bertengkar dengan murid-murid Tinggading itu, aku dan Kakang Mbok mengetahui seluruhnya. Dan waktu aku dan Kakang Mbok menyelidiki ke Gebang Kerep, tidak ada pemuda yang sedungu engkau, Anong Taling. Andai kata kau sedikit lebih cerdik saja. Kenapa rupanya Nona Kiri? Kulihat kau tidak bersungguh-sungguh untuk menyulitkan aku. Mengapa tidak segera dibuka saja belenggu ini, Nona? Iya, benar-benarkah kau tidak menyadari maksud kami? Anong Taling, di kaki Gunung Putri sudah terang-terang Roro Manis mencacimu begitu rupa. Dan saat ini, ia berbuat yang begitu merendahkan dirimu. Apakah belum juga kau menyadari? Nona Kiri, adik Roro adalah putri tunggal guru. Ia juga adik seperguruanku. Dan saat ini kami telah bertunangan, Nona. Apapun yang akan dilakukannya, aku tidak menganggapnya sebagai penghinaan terhadap diriku. Mungkin ia beralasan. Justru tindakan kalian berdua menawanku inilah yang tidak beralasan. Oleh karena itu, Nona, dengan memandang sesama kaum rimba persilatan, bukalah belenggu ini, Nona. Dan marilah kita bicara secara baik-baik, Nona. Baiklah, Anong Taling. Andai kata aku membebaskanmu, apakah kau akan kembali ke Gebang Kerep? Kukira itu tidak perlu lagi dipertanyakan, Nona. Aku memang tidak punya tempat lain kecuali perguruan Gebang Kerep. Bagaimana kalau sekembalimu kau menemukan kenyataan yang menyakitkan itu? Itu bukan urusanmu, Nona. Tetapi apakah kau masih ada muka untuk berlindung di bawah atap perguruan itu? Dunia begini luas, langit begitu tak terbatas. Apakah kau lebih suka memilih terhina begitu rendah hanya karena budi guru? Eyang guru itu adalah ayah dari perempuan yang tidak menghargai sama sekali kehadiranmu di situ. Anong Taling, aku tidak bermaksud. Hai! Kau belum tidur juga, Kakang Mbok? Kalian berunding apa? Dalam keadaan setengah mengantuk, Buntung Kanan menangkap pembicaraan antara Buntung Kiri dan Anong Taling yang bernada akrab. Kecemburuannya pun segera timbul. Kau
Pemuda tolol. Bicara apa? Nona Kanan, bebaskan aku, Nona. Buka belenggu ini, dan aku akan pergi, Nona. Apa? Bebas? Kau bilang apa adik kiri? Tak mungkin ku bebaskan dia, Kakang Bo. Tetapi juga ku tanyakan, andai kata ku bebaskan, mau kemana dia pulang? Tidak mungkin. Kau mau membebaskan dia? Bukan begitu maksudku, Kakang Bo. Yang ku maksud, untuk apa dia bebas? Kalau pulang kembali ke perguruan Gebang Kerep, juga tak mungkin. Bukankah lebih baik mengikut kita? Tidak. Ayo, berangkat. Ayo. Kakang Bo Kanan, tengah malam ini kita mau berangkat. Berangkat kemana? Kemana? Membawa tawanan. Lebih baik menunggu fajar saja, Kakang Bo. Kita juga perlu beristirahat. Mengapa harus begitu tergesa-gesa? Tidak. Kok pemuda tolol. Ayo, bangun. Ayo. Nona Kanan, aku minta bebaskan aku, Nona. Dengan memandang hubungan sesama kaum rimba persilatan, Nona. Aku minta kau mau membebaskan diriku, Nona. Bebas? Tidak. Ayo bangun. Bangun. Kakang Bo Kanan, tahan. Mengapa harus menendangnya? Apa? Kok membela dia? Sebaiknya tidak menganiaya orang yang sudah tak berdaya, Kakang Bo. Aku justru ingin menendangnya terus. Aduh. Kakang Bo Kanan. Karena dirasakan bahwa Buntung Kiri membela Anong Taling, maka justru kecemburuan Buntung Kanan semakin meluap-luap. Dihajarnya pemuda itu dengan tendangan-tendangan bernafsu, sehingga Anong Taling terjungkir balik lintang pukang. Kakang Bo, tahan. Hentikan. Jangan siksa dia. Untuk apa? Untuk apa, Kakang Bo? Kau ke kiri? Kakang Bo Kanan, sabarlah. Tak pantas menganiaya orang yang tak berdaya. Apa? Pantas? Tak pantas. Kau yang pantas. Jangan begitu, Kakang Bo. Aku tidak bermaksud mencelani, tapi perbuatan menganiaya orang yang terbelenggu seperti itu bukankah kiri? Kau mencela? Tidak, Kakang Bo. Aku tidak bermaksud begitu. Tapi sabarlah. Tidak. Binatang itu harus ditepuki. Aduh. Cukup. Kakang Bo, hentikan. Hentikan. Kakang Bo, hentikan. Hentikan, Kakang Bo. Apa Kakang Bo mau membunuhnya? Hentikan, Kakang Bo. Celaka sungguh. Kakang Bo Kanan tampaknya begitu marah. Tak bisa dipendung. Tidak mampu menghadapi tangan sedangnya dengan tangan kosong. Kakang Bo, tidak aku layani kau. Sementara pertarungan pedang kedua darah kembar lembah cacat itu berlangsung dengan seru, maka di dalam hutan, di balik sebatang pohon, tampak sesosok tubuh wanita tinggi semampai yang mengawasi pertarungan itu dengan bibir menyungging senyum. Dia adalah seorang wanita dengan sebatang cambuk warna ungu di punggungnya. Wanita cantik 30 tahunan itu adalah Dewi Cambuk Ungu atau Dewi Kunir. Dasar siluman, berebut cinta seorang pemuda sampai harus bertempur mengadu pedang. Bagus, kalian boleh bertarung sampai kedua-duanya mampus. Kakang Bo, tahan. Kenapa kau menyerang secara sungguh-sungguh? Tak perlu banyak bicara. Maju kau! Kau terlalu memaksa, Kakang Bo. Tak perlu banyak bicara. Kakang Bo, hentikan! Hentikan! Mengapa kau jadi kalah begitu? Diam kau! Meskipun Buntung Kiri berseru untuk menghentikan pertarungan, tetapi Buntung Kanan tampaknya seperti sudah lupa daratan. Ia tidak ingat lagi bahwa yang ditempurnya adalah adik kembarnya sendiri. Serangan-serangan Buntung Kanan merupakan jurus-jurus yang mematikan, yang terpaksa Buntung Kiri harus melayaninya dengan tangkisan dan serangan balasan yang mematikan pula. Sementara itu Dewi Kunir yang asik menyaksikan pertarungan sambil tersenyum mengejek, mulai bergerak mendekati tempat pertarungan dengan langkah ringan. Apakah kita akan bertarung
sampai mati, Kakang Bo. Sampai mati, Kakang Bo. Hentikan. Hentikan. Sarungkan pedangmu. Tidak. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Putri Cadar Biru di channel Memori 80. Tanpa suara, Dewi Kunir telah bergerak cepat. Dengan beberapa kali loncatan, wanita itu telah tiba di dekat tubuh Anom Taling yang terbujur di atas tanah. Tanpa bicara, Dewi Kunir telah menotok bungkam Anom Taling, kemudian melarikannya dengan cepat. Ketika Buntung Kiri menyadari sesuatu telah terjadi, keadaan sudah terlambat. Kakang Bo, tahan. Tawanan kita hilang. Apa? Dengan serta-merta, kedua darah kembar itu menghentikan pertarungan dan berlari berpencaran mencari tawanan mereka. Kakang Bo, apakah kau menemukan dia? Tidak. Kakang Bo, kesini. Kesini dulu. Siapa yang menculiknya? Rupanya sedang kita bertempur. Orang telah datang untuk melarikan tawanan. Ayo kita cari. Kita berpencar, Kakang Bo. Sampai ketemu. Seharusnya kau ini malu kepada dirimu sendiri, Eka. Kau adalah murid pertama turunan keempat perguruan Pringgading. Hampir seluruh ilmu kepandian Pringgading dimiliki olehmu. Masakan melawan murid-murid tolol dari Gebang Kerep saja kau tidak mampu. Benar, Guru. Murid salah. Tetapi murid lelaki Gebang Kerep itu berkelahi secara membabi buta, seperti kerbau gila. Dasar goblok. Musuh yang bertarung dengan membabi buta seharusnya mudah dirobohkan. Mengapa kalian harus ngacir? Bagaimana aku bisa mempercayakan perguruan ini kepada kalian? Oh, usiaku sudah semakin tua. Tenagaku sudah banyak menyusut. Duh, Guru besar, maafkan aku yang telah mengecewakanmu. Guru belum tua. Guru masih kuat. Guru masih cantik. Mengapa Guru berkata begitu? Aku muridmu memang mengecewakanmu. Dan aku bersedia dihukum berat, Guru. Kalau kau dihukum berat, siapa yang kelak akan menggantikan aku, hah? Dulu, Guru besar menginginkan Nini Dwi yang kelak akan bisa menjadi penggantiku. Tapi bocah itu sekarang sudah menjadi musuh Pringgading. Sungguh pamor Pringgading sudah semakin suram. Kalian juga yang telah membuat semakin suramnya perguruan kita. Eka, apalagi kata perempuan Gebang Kerep itu mengenai perguruan kita? Dia mencaci bagaimana? Guru, dia katakan bahwa... Bicara terus terang, mengapa peritak-peritak begitu? Maaf, Guru. Dia katakan bahwa ilmu pedang Gebang Pringgading tidak ada apa-apanya. Apa katamu? Perempuan cilik bernama Roro Manis itu berkata begitu? Betul, Guru. Bagus, bagus. Rasanya memang perguruan Gebang Kerep itu perlu diratakan dengan tanah. Iya. Untuk mengangkat kembali pamor Pringgading, perguruan Guram itu harus kita hancurkan. Siapa yang datang? Guru, sebaiknya kita minggir untuk menghindari dia. Tidak perlu. Hari ini aku akan melawan siapa saja yang bukan sahabat Pringgading. Kalau yang datang ini lawan, kebetulan akan kubuktikan kepada semua orang bahwa perguruan Pringgading bukanlah perguruan yang tidak ada apa-apanya. Lihat, siapa dia? Guru, rupanya dia itu si Raja Pengemis. Bagus. Binatang kotor itu lolos dari maut di Jayakarta. Sini dia harus mati di tanganku. Oh, kiranya kalian. Ini Susur, aku mau numpang lewat. Kenapa kau lari ketakutan seperti diuber setan, Imam Adi? Hari ini aku sedang enggan berselisih dengan Nini Susur. Nini Susur, kalau kalian mau minggir dan membiarkan aku lewat, sungguh aku sangat berterima kasih. Tidak. Aku mau tahu, mengapa kau begitu ketakutan, ha? Ketakutan? Para leluhurmu semua tahu kalau Imam Mahdi bukanlah seorang pengecut. Harap jaga mulutmu. Mau minggir atau tidak? Murid-murid, kurung! Baik, Kalian sendiri mencari penyakit. Jangan katakan aku tidak mengenal balas kasihan. Dari arah kiri. Jangan biarkan dia sempat mengerahkan tenaga guntur seketi. Baik, Guru. Baik, Guru. Kalau dilihat begini ilmu
ilmu pedang Pringgading memang pantas disebut sebagai salah satu ilmu pedang yang termasyhur di kalangan rimba persilatan. Ilmu pedang yang mengandalkan pada dasar kelincahan dan kegesitan itu akan jadi sangat lihai apabila dimainkan oleh orang-orang yang memiliki ilmu meringankan tubuh pada tingkat yang tertinggi. Sayang sekali, Nini Susur tidak memiliki keunggulan yang demikian, apalagi para muridnya. Ya, hanya Nyai Tapak Angin barangkali yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang ahli pedang. Tetapi sayang, mendiang besar itu lebih mengandalkan ilmu kipasnya. Ya, tapi syukurlah kalau Nini Susur dan para muridnya sudah mencapai taraf serupa itu. Kemungkinan besar aku takkan bisa. Pengemis kotor, terima kematianmu. Tidak semudah itu, Nini. Serangan pedang Susur gencar dan terjangan pedang ketiga muridnya yang menutup jalan mundur bagi Ki Gede Imamadi cukup rapat. Tampaknya Ki Gede Imamadi akan segera terjatuh di tangan orang-orang Pringgading itu. Akan tetapi Raja Pengemis itu adalah seorang di antara 3 jago rimba persilatan di zaman ini. Pandangannya yang jeli melihat bahwa para pengeroyoknya itu jeri terhadap pukulan Guntur Seketi, maka tampak gerakan-gerakan mereka yang mengandung keraguan. Ki Gede Imamadi segera memanfaatkan hal itu. Dengan bentakan keras, ia memutar tangan kanannya dan menghantam keras ke arah 3 murid Pringgading itu. Meski pukulan itu bukan pukulan Guntur Seketi, tetapi para murid itu serentak mundur menghindar, dan kesempatan itulah dipergunakan oleh Ki Gede Imamadi untuk keluar dari kepungan. Terima kasih, Nona. Aku memang tak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian. Tunggu. Eka, ayo semua, serang terus. Jangan biarkan dia minggat. Celaka. Rupanya kau takut kepada pengejar itu, Imamadi. Jangan lari kau. Ayo, Eka, murid-murid semua, tahan dia. Penunggang kuda yang mendatangi dengan kecepatan seperti anak panah itu adalah pendeta Triwikrama adanya. Mau minggat kemana kau? Barangkali di sini akan tiba akhir hidupku, takkan menyerah. Kau pendeta asing. Itu rakusnya kau akan kesenangan hidup yang diberikan company. Apakah kau pernah berpikir bagaimana jika orang-orangmu, bangsamu sendiri yang mengalami penjajahan serupa ini? Jangan hiraukan perkataannya. Dia memang pintar silat lidah. Dialah raja pengacau di negeri ini. Sobat, dengan adanya aku dan Nini Susur bersama murid-muridnya, tak ada gunanya kau melawan. Pendeta Triwikrama, kalaupun ilmu pedangmu, pandaianmu sangat tinggi, dan orang-orang Pringgading itu pun berada di pihakmu, tetapi Imam Madi tak pernah gentar. Bahkan aku gembira bila kau bisa mati di tangan para pengkhianat negeri. Berarti kematianku sangat berharga. Aku tidak akan membunuhmu, Imam Madi, tetapi akan menggusurmu ke Batavia untuk menggantikan si Ratu Iblis Putri Cadar Biru itu. Kecuali apa, pendeta busuk? Kecuali kau bisa menunjukkan di mana adanya Putri Cadar Biru itu dan pendekar Grojogan Sewu. Sungguh kau mimpi, sobat. Imam Madi bukan tukang penjual jiwa seorang sahabat, kecuali apa, sobat? Kecuali bila kau sudah bersujud di depanku 7 kali. Parat! Semuanya, jaga jangan lari pengemis kotor itu. Tak perlu, Nini. Aku sendiri juga bisa membereskannya. Jaga pukulan Guntur Seketi. Pukulan Guntur Seketi dari Ki Gede Imamadi memang pukulan yang sangat dahsyat. Tanah
batu, bahkan pohon-pohon tumbang hancur terkena hantamannya. Akan tetapi pendeta Triwikrama yang bertubuh tinggi kurus itu, ternyata tubuhnya begitu ringan, mengelak sana, melompat sini, sambil balas menyerang, melancarkan pukulan tangannya yang berbonggol-bonggol. Ayo, kuras habis tenagamu, Imam Mahdi. Tak nantinya pukulan kasar itu dapat mengenai diriku. Awas cengkraman naga! Bersamaan dengan perkataannya itu, pendeta Triwikrama memaki keras seperti geledek. Dan jari-jari tangannya tiba-tiba menekuk kaku, serupa dengan cakar-cakar naga yang menyeramkan. Lalu dari arah yang sukar diduga, cengkrama naganya itu menyambar dahsyat. Bukan main pendeta tua ini. Pantas jika Putri Cadar Biru sendiri keteter menghadapinya. Bukan main. Tenaga pukulannya berat menindih seakan ribuan kaki beratnya. Sedangkan kecepatan gerak patukan-patukan cakar naganya teramat cepat. Tak bisa dilihat dengan mata. Imam Mahdi, lebih baik menyerah. Kalau sudah terlanjur terluka parah, Kempen sendiri tak akan menginginkan kau lagi. Pendeta busuk. Kau hanya bisa mendapatkan mayatku, bukan Imam Mahdi yang masih hidup. Iya! Bagus, bagus. Kau sendiri yang menginginkan kematian. Aku akan mengabulkanmu. Iya! Saudara pendengar, benarkah Ki Gede Imam Mahdi, si raja pengemis yang kosen itu, akan segera menemui ajalnya? Atau dapatkah ia meloloskan diri dari maut yang mengancamnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-15 dengan judul Darah Kembar Lembah Cacat. Sampai jumpa.